Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya, Gina Hasna Afifa, mahasiswi program studi S1 Kimia, akan menjelaskan tentang penentuan panjang ikatan, dan sudut dihedral senyawa hidrokuinon menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Adapun rekaman presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas 14 mata kuliah Kimia Komputasi yang diampu oleh Ibu Nenden Fauziah MSI, sekaligus sebagai proyek ujian akhir semester 5. Software yang diperlukan untuk komputasi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada MolView. MolView ini berupa website open source yang dapat kita akses dengan adanya jaringan internet. Software satu ini dapat menggambarkan struktur senyawa baik dalam format 2 atau 3 dimensi. Selain itu, MolView juga menyediakan informasi yang cukup lengkap terkait karakteristik senyawa. Yang kedua ada Avogadro. Software ini mirip dengan MolView, hanya saja berbasis aplikasi komputer yang bisa diunduh installernya di alamat www.avogadro.cc. Menggunakan Avogadro, kita bisa menentukan karakteristik senyawa seperti panjang ikatan, dan sudut dihedral maupun karakteristik lainnya berdasarkan hukum mekanika klasik yang menganggap atom sebagai bola. Yang ketiga, ada Orca. Untuk menginstal aplikasi ini diperlukan ruang penyimpanan sebesar kurang lebih 9,2 GB. Dan berbeda dengan Avogadro, perhitungan Orca dilakukan berdasarkan teori mekanika kuantum. Pengoperasian Orca nantinya akan dibantu oleh software command prompt. Selanjutnya ada command prompt, terus ada notepad, dan yang terakhir ada Microsoft Excel. Microsoft Excel ini nantinya akan kita gunakan untuk mencatat hasil perhitungan. Pada umumnya, ketiga software yang ada di kanan ini sudah merupakan aplikasi bawaan, sehingga tidak perlu kita install lagi. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke tahapan komputasi, namun sebelum itu kita perlu membuat folder khusus untuk perhitungan yang dinamai dengan nama senyawanya, yakni hidrokuinon. Penempatan foldernya ini bebas ya, untuk contoh kita buat foldernya di drive D saja. Mula-mula kita buka situs MolView dan cari nama senyawanya dalam bahasa Inggris di search bar. Pastikan penulisan senyawanya benar ya. Setelah ketemu, nanti akan muncul struktur senyawanya dalam bentuk 2 dimensi di sisi kiri dan 3 dimensi di sisi kanan. Karakteristik senyawanya dapat kita akses dengan mengklik Tools, lalu diklik Information Card. Berikut adalah tampilan Information Card. Di dalamnya terdapat sifat senyawa seperti massa, juga komposisi molekulnya. Dalam komputasi, kita akan memerlukan file senyawa dengan format mol, dan file mol ini bisa kita unduh dari MolView dengan cara mengklik Tools dan pilih Mol File. Setelah file molnya kita unduh, sekarang kita buka aplikasi Avogadro dan buka file mol yang telah kita unduh tadi. Bisa dengan cara mengklik Open atau file molnya kita drag ke aplikasi Avogadro. Seperti ini tampilan yang tampak setelah kita buka file molnya. Selanjutnya kita akan menentukan panjang ikatan, terus sudut ikatan dan sudut dihedral dari senyawa hidrokuinon ini. Caranya dengan mengklik View, lalu kita klik Properties di bagian paling bawah, lalu akan muncul pilihan sebagai berikut. Untuk menampilkan data terkait panjang ikatan, bisa kita klik Bond Properties. Untuk menampilkan data terkait sudut ikatan, kita klik Angle Properties. Dan untuk data terkait sudut dihedral, kita klik Torsion Properties. Berikut data yang akan muncul apabila kita mengklik Bond Properties atau data terkait panjang ikatan. Sebagai contoh, ada ikatan nomor 1 antara atom C1 dengan atom O1 dengan panjang ikatan menurut literatur adalah 1,35979 dan begitu juga seterusnya. Sedangkan ini adalah data sudut ikatan dari senyawa hidrokuinon dan berikut adalah data sudut dihedral dari senyawa hidrokuinon. Data-data tadi kita salin ke Excel dengan format sebagai berikut.
Tahap selanjutnya yaitu komputasi menggunakan aplikasi Orca. Caranya yaitu dengan kita klik extensions di aplikasi Avogadro, lalu pilih Orca dan pilih Generate Orca Input. Setelah diklik akan muncul window seperti ini. Lalu data yang diberi tanda merah kita blok dan kita salin ke aplikasi Notepad. Di aplikasi Notepad, tulisan setelah tanda seru atau yang diberi tanda merah kita ganti dengan tulisan berikut. Adapun arti dari tulisan ini, B3LYP merupakan salah satu level dari teori DFT atau ab initio. 6 strip 31G dalam kurung D adalah basis set. OPT adalah perintah optimasi geometrinya. Sedangkan frek adalah perintah untuk melakukan perhitungan frekuensi yang terhubung dengan parameter termodinamika seperti delta U, delta H, dan lain sebagainya. File Notepad tadi kita simpan sebagai all file dengan format INP. Filenya kita namai dengan nama senyawanya ya, yakni hydroquinone.inp. Selanjutnya kita perlu membuka aplikasi command prompt. Caranya bisa dengan mengetikkan cmd atau command prompt di search bar yang ada di taskbar. Setelah ketemu lalu kita klik open. Setelah command promptnya terbuka, kita cari drive tempat folder khusus perhitungan tadi. Karena tadi kita menyimpannya di drive D, maka ketikkan D.2 lalu klik enter. Untuk memastikan bahwa betul folder tersebut ada di drive yang kita ketikkan tadi, kita ketik dir, lalu klik enter. Maka akan muncul folder serta file apa saja yang terdapat pada drive tersebut. Di sini tampak folder hydroquinone, artinya drive yang kita tuju sudah tepat. Tahap selanjutnya yakni masuk ke folder hydroquinone tersebut dengan cara ketik chdir spasi hydroquinone dan klik enter. Dari sinilah perintah komputasi menggunakan software Orca dimulai. Ketik Orca, spasi hydroquinone.inp, lalu spasi, tanda lebih besar, spasi lagi, hydroquinone.out, dan tekan enter. Jangan khawatir apabila di bawah perintah tadi ada tanda strip yang berkedip-kedip, itu bukan berarti error, melainkan proses komputasi sedang berjalan. Ada dua cara untuk kita bisa memastikan apakah betul software Orca ini sedang melakukan perhitungan atau tidak. Pertama, dengan cara membuka folder senyawa tadi dan apabila masih tampak file-file dengan format TMP, artinya perhitungan Orca sedang berlangsung. Cara yang kedua ialah dengan membuka software Task Manager. Setelah terbuka, kita scroll ke bagian background processes. Jika di sana ditemukan software Orca, maka proses komputasi masih berlangsung. Lamanya proses komputasi bergantung pada senyawa apa yang diteliti. Semakin rumit senyawanya, maka semakin lama pula waktu perhitungannya. Selain itu, spesifikasi komputer yang digunakan juga berpengaruh terhadap lamanya waktu komputasi. Apabila pada command prompt sudah tampak tulisan yang ditunjukkan dengan tanda panah, artinya proses komputasi berjalan dengan lancar dan telah selesai. File-file yang dihasilkan dari proses komputasi tadi akan tampak seperti pada gambar berikut. Jika kita buka file dengan format out, segala data hasil perhitungan tertera di sana, dan di bagian paling bawah ada tulisan Orca terminated normally, yang artinya proses perhitungan berhasil, juga tertera lamanya waktu perhitungan. Tahap selanjutnya yakni kita akan melihat data terkait panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral hasil komputasi Orca. Bila kita lihat di folder, ada file dengan format XYZ. File tersebut kita buka menggunakan aplikasi Avogadro. Caranya bisa kita drag filenya ke aplikasi atau dengan mengklik open di aplikasi Avogadro. Kita ulangi tahapan di slide 9 tadi dan salin data-datanya untuk kemudian ditempel atau di-paste ke file Excel. Kita mesti teliti dalam menyalin data ini karena urutannya akan berbeda dengan data yang sebelumnya. Dari sini bisa kita lihat perbedaan data dari literatur dan data dari hasil komputasi, meski mayoritas tidak signifikan perbedaannya. Sebagai contoh, kita lihat besar panjang ikatan antara atom C1 dengan atom O1. Di literatur, panjang ikatannya sebesar 1,35979, sedangkan hasil komputasi menunjukkan panjang ikatannya ialah sebesar 1,38951.
Berikutnya, kita akan menentukan persen error dari data-data ini. Caranya dengan mengetikkan sama dengan, lalu pilih nilai dari literatur, yakni sebagai contoh kita ambil di sel D2, lalu dikurangi hasil komputasi, yaitu sel E2, kemudian dibagi dengan nilai literatur, kita klik D2 lagi, lalu dikali 100. Selanjutnya klik enter dan itulah persen errornya. Kita drag bagian sudut bawah kanan sel tersebut ke bawah, sehingga sel-sel di bawahnya terisi otomatis. Selain persen error, kita juga perlu menghitung persen deviasi dengan menggunakan rumus sama dengan stdef, buka kurung, nilai literatur dibagi dengan nilai hasil komputasi, lalu tutup kurung. Kemudian kita klik enter. Kemudian kita ulangi cara sebelumnya, yakni dengan menarik atau mendrag sudut kanan bawah sel, sehingga sel-sel di bawahnya terisi secara otomatis. Itulah sedikit mengenai cara melakukan komputasi menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan pemaparan presentasi ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.